dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita tahu saudara apa yang Tuhan inginkan pada diri kita. Kita harus mematikan kedagingan kita sebagaimana Yesus telah mati bagi kita. Kita harus hidup dipimpin oleh Roh untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Kita jangan egois dalam kehidupan kita. Ada banyak jiwa-jiwa yang menantikan kedatangan kita, kabar baik dari kita. Kita berhutang jiwa kepada Tuhan Yesus. Karena begitu mahal, Dia telah menebus kita. Biarlah pemilih ministry dapat dipakai oleh Tuhan menjadi alat kerajaan-Nya untuk menyampaikan kabar baik, menyampaikan Injil seluruh makhluk, seluruh dunia, sehingga setiap lutut akan berlutut, semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Kita harus mematikan dan kedagingan kita, karena Yesus telah mati bagi kita. Bukan dengan barang mana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas merah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan telah mati dan tinggalkan, karena kita hidup kehidupan yang baru. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama.
yang tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau telah mati bagi kami untuk menghidupkan kami. Biarkan kami Tuhan dapat juga mematikan kedagingan kami Bapa yang selalu menjatuhkan kami Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami Yesus yang selalu hari demi hari harus mengalahkan kedagingan kami. Engkau berfirman, tiap orang yang tidak memikul salib tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Kedagingan kami adalah salib kami Tuhan. Dan Engkau hari ini kami peringati tersiksa sejauh 2 kilometer lebih kurang Tuhan. Engkau memikul salib Tuhan. Penderitaan yang begitu berat Tuhan. Hanya untuk kami yang berdosa ini Tuhan. Betapa berharganya kami di hadapan-Mu Bapa. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Dan kami juga mau Tuhan berubah Bapa. Karena kami adalah ciptaan baru. Telah dilahirkan kembali Tuhan ketika kami percaya menerima Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Tuhan, kami berkumpul pada saat ini bukan secara kebetulan, tapi karena rencana Tuhan yang indah, kami dapat memuji menyembah Engkau Tuhan di Zoom Family Ministry ini Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang pimpin semuanya Tuhan acara kami. Engkau sucikan, kuduskan kami Tuhan dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami, kata-kata kami terhadap sesama kami terlebih di hadapan-Mu Tuhan. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu yang telah menebus kami Tuhan. Tuhan, pimpin juga semuanya yang ambil bagian dalam pelayanan, baik juga hamba-Mu yang memimpin pujian dan penyembahan, hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu Tuhan yang telah Engkau urapi, yang telah Engkau persiapkan Tuhan, dari ujung rambut sampai ujung kaki, bahkan mulut lidah hamba-Mu kekuasai Tuhan, untuk menyampaikan isi hati Tuhan yang akan memberkati kami, bahkan juga yang mengoreksi kehidupan kami, yang menegur kami, yang menuntun jalan kami. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, dan terang bagi jalan kami, dan firman-Mu adalah pedang roh yang menjadi senjata rohani bagi kami Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa firman-Mu, karena firman itu adalah Allah. Tuhan, terima kasih Bapa, sembunyikan hamba-Mu, Bapak Evangelis Nicholas Liang Tuhan, yang menjadi saluran berkat daripada firman-Mu pada saat hari ini Bapa. Biarlah Engkau sembunyikan di balik kemuliaan salib-Mu, bahkan yang berdoa syafaat hari ini Tuhan, yang memimpin bincang-bincang, bahkan mungkin ada yang bersaksi Tuhan, biarlah semuanya Tuhan menjadi hal yang membangun kami, yang membangkitkan semangat bagi kami, bahkan sampai pada akhirnya Tuhan, sampai doa penutup doa berkat Tuhan yang urapi hamba-hamba-Mu Tuhan, sehingga ketika kami selesai ibadah ini, hidup kami diberkati, hidup kami dipulihkan, hidup kami disembuhkan, bahkan ada kelepasan terjadi. Terima kasih Tuhan, kami percaya dimanapun Engkau Yesus hadir, mujizat Allah pasti terjadi. Kami percaya juga Tuhan, ketika kami berkumpul dengan sehati saat ini Tuhan, Engkau akan hadir. Jauhkan segala yang menghalangi kami, bahkan peralatan yang kami pakai Tuhan jamah, kuduskan, jauhkan dari segala kerusakan, bahkan dari gangguan jaringan, jauhkan Tuhan. Bahkan teman-teman kami juga yang mungkin masih akan masuk Tuhan, jauhkan segala yang menghalangi. Bahkan kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami,
Kami tolak, kami usir, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus telah memberikan kemenangan bagi kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Ya, silakan buat namanya. Mungkin ada yang bersaksi tentang perayaan Paskah hari ini. Mungkin ada. Ya, saya sedikit memberikan kesaksian tentang Paskah ya. Hari ini adalah Jumat Agung yang beda dari tahun kemarin. Kita semakin dewasa di dalam iman. Bagaimana hari ini setiap orang saya katakan ketika di antara kita mau dieksekusi mati. Apa yang terjadi terhadap diri kita? Sama saat Yesus pun dia tidak bisa tidur menghadapi godaan cobaan yang mana hari ini dia harus disiksa, dia harus disalib, bahkan dia dicemoohkan karena akibat dosa kita. Maka sadar di dalam kehidupan ini, ketika kita berdoa dan kita bisa menangis untuk Yesus, maka kita sudah diubah bahwa Tuhan luar biasa bagi kita. Nah, kedewasaan iman inilah yang membuat kita semakin hari semakin meningkat. Karena kita tahu sumbernya segalanya. Bahwa dia mati menebus dosa buat kita. Dia tidak bersalah sedikit pun. Kalau orang kena narkoba, membunuh orang dan sebagainya, dieksekusi mati, nggak apa-apa. Tapi Yesus tidak bersalah. Hanya karena kita, ia harus mati. Maka pada saat ini, mari kita yang di Zoom ini tidak banyak, kita bersatu, kita bergandengan tangan, kita bersyukur kepada Tuhan. Saya pun bersyukur bahwa bisa diberikan kesempatan oleh Gembala untuk bicara hari ini, di mana hidup kita ini harus dimenangkan dari segala problem yang membuat diri kita jatuh ke dalam penderitaan. Apapun itu, kedagingan membuat kita binasa. Maka hari-hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita. Saat kita melewati bahwa Yesus mati untuk kita, itulah sudah kemenangan buat kita. Baik, Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada hambanya Pak Derikson. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin. Silakan saksian yang lain, Bu Adeline, itu kayaknya lagi ziarah itu ya? Ya. Shalom Bu Adeline. Ya, shalom Pak Derikson, shalom Pak Nicholas, shalom semua. Saya sama gereja saya lagi Jumat Agung dan Paskah di Puncak, Pak. Ya, jadi bersyukur Tuhan berkati gereja kami sehingga kami bisa kebaktian Paskah di Puncak bersama-sama dengan jemaat di sini, Pak. Saya ucapkan selamat Paskah, selamat Jumat, merayakan hari Jumat Agung, dan selamat menyambut Paskah buat kita semua. Tuhan memberkati semua. Shalom, Bapak Ibu semua. Ya, shalom. Ya, shalom. Ya, kita dengarkan firman Tuhan. Kalau nggak ada lagi kesaksian, Pak Johannes. Sedikit. Pak Derikson. Iya, Pak. Ya, saya mau kesaksian sedikit ya mengenai perpanjangan HP di gereja saya ya, yang kemarin 2 hari yang lalu saya urus. Ternyata puji Tuhan ya, saya harus ukur ulang katanya, pengukuran ulang karena HP saya sudah tahun lebih tidak diperpanjang karena keterlambatan juga karena pandemi COVID ya, kita nggak berani urus. Tapi puji Tuhan, kemarin ada jawaban AGB-nya tidak perlu ada pengukuran kembali. Itu sudah satu, maaf kata ya, mujizat Tuhan. Karena kalau pengukuran ulang itu harus keluar uang ya. Saya nggak tahu sekitar berapa ya. Tapi ketika saya waktu nanya di notaris itu sekitar 2 juta ya. Tapi puji Tuhan itu nggak ulang. Akhirnya saya di SK
naik ke SK, naik di SK itu saya harus bikin PDF. Dan 2-3 hari ini dapat kabar lagi bagaimana saya harus bayar berapa pengurusannya. Minta bantuan teman-teman ya, doakan ya, biar mujizat Tuhan terjadi ya, biayanya tidak begitu mahal ya. Karena saya pernah ditanya di notaris itu sekitar 50-60 juta ya. Uang dari mana ya? Saya sudah sampai kumpulin uang ke sana ke sini ya, pontang-panting juga ya. Tapi saya percaya Tuhan Yesus itu pasti menyediakan yang terbaik. Karena saya terus berdoa, Tuhan tuntun setiap langkahku Tuhan. Karena ini, maaf kata ya, saya kalau ngomong begini suka sedih. Ini kan rumahmu Tuhan. Engkau yang harus bertanggung jawab. Saya hanya diberi kepercayaan untuk saya dapat mengelolanya ya. Saya sadar segala sesuatu yang saya miliki itu hanya kepercayaan Tuhan, tanggung jawab saya. Tapi saya mau lakukan yang terbaik Tuhan. Ini semua untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan berkati supaya ini semuanya dapat selesai dengan baik. Karena saya melihat banyak orang-orang yang urus itu sendiri, biayanya jauh lebih murah ya. Bantu doa aja teman-teman. Saya percaya kalau ada mujizat, sowat gitu ya. Kenapa kita nggak percaya? Saya sangat percaya ya. Tuhan Yesus itu pasti menyediakan yang terbaik untuk setiap dapat. Apa yang saya lakukan itu diselesaikan dengan tangan Tuhan yang turut bekerja ya buat setiap masalah yang saya bukan hadapi ya, tapi saya harus bertanggung jawab kepada Tuhan ya. Minta bantu doa-doa teman-teman ya, supaya semuanya dapat keluar dengan luar biasa, dengan mujizat Tuhan ya. Amin. Dengan setelah itu nanti katanya kalau sudah saya urus AGB selesai, saya mau naik menjadi hak milik. Kata teman-teman juga yang dari kantor sana, bisa Pak. Bisa, malah itu jauh biayanya murah, katanya hanya 1 juta. Wah, saya bilang, bukan semoga lagi ya, tapi saya yakin itu pasti bisa terjadi ya. Saya sangat percaya mujizat Tuhan itu pasti terjadi buat apa yang saya sedang alami ya. Dan saya percaya AGB itu akan menjadi hak milik nanti. Karena saya percaya rumah Tuhan itu juga kita harus olah dengan baik ya, supaya apa? Supaya hati Tuhan disenangkan oleh segala perbuatan kita. Tuhan Yesus memberkati ya, teman-teman yang sudah bantu doa, juga Amin. bantu support ya untuk family ministry ya. Kita ini semua sedang berjuang keras-keras ya. Untuk apa? Untuk mempermuliakan nama Tuhan ya, mengagungkan, meninggikan Tuhan, bahkan membawa jiwa-jiwa untuk kembali kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Edison masuk satu lagu hambanya Bapak Nikolas Liang untuk sharing firman dan memberkati kita semua. Selamat melayani Pak. Ya, saya tanggapi sedikit ya. Saya ikutin tadi malam itu apa tuh? Tubuh Kristus Ilahi gitu ya. Tubuh Kristus Ilahi. Saya lihat dan juga saya bandingkan dengan tahun 2012 rekaman Bapak Pendeta Komingguan ya, sungguh luar biasa ya. Mungkin karena usia sudah agak menurun dan juga mungkin karena Pak Pendeta Komingguan sudah pernah kena stroke, tapi saya lihat urapannya sungguh luar biasa ketika saya mengamati baik itu di doa Belgia, baik itu di Tubuh Kristus Ilahi. Mereka semua terberkati gitu ya, terberkati. Artinya FM ini sama seperti kata Pak Nikolas, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh walaupun kita sedikit, kalau kita memang sehati dan sungguh-sungguh serius ya, mungkin di antara kita ini mungkin kita biasa-biasa saja. Tapi ketika Pak Pendeta Komingguan, Pak Nikolas, atau siapapun yang dapat jadwal khotbah di grup lain, luar biasa itu. Supaya yang pergumulan kita semua, Tuhan yang memberkati. Kita angkat pujian buat Tuhan, kita tinggikan namanya, dan kita sambut firman Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia,
Yesus Engkau kagumi. Haleluya. Ya, silakan hambanya, Bapak Nikolas Niang. Speakernya Pak, Bapak di speakernya. dalam segala kemuliaan kasih. Kalau hari ini dunia merayakan Jumat Agung, di mana peringatan Yesus tidak akan pernah habis sampai kapanpun. Bahwa Yesus mati di kayu salib karena ia tidak bersalah. Karena ia menebus dosa kita. Kami disadarkan hari ini Tuhan, bahwa Engkaulah Allah yang sungguh mulia bagi kami. Hamba-Mu saat ini ada di balik salib. Pakailah lidah, pikiran, untuk menyampaikan kebenaran firman. Supaya kami yang sedikit ada di family ministry ini Tuhan, boleh mendengarkan suara-Mu dari surga, yang masuk ke dalam hati, jiwa, dan pikiran hamba-Mu, untuk menyampaikan kebenaran firman. Kami rindu itu. Supaya kami sehari demi hari kami semakin dikuatkan. Karena hari-hari ini jahat. Banyak hal yang terjadi membuat kami takut. Membuat kami khawatir akan kehidupan kami. Tapi kami percaya mulai hari ini, bahwa Engkau pimpin hamba bicara. Awal, pertengahan, hingga selesai. Maka saat selesai kami boleh mendapatkan sesuatu yang luar biasa daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kita yang percaya, katakan haleluya. Amin. Yes, baik. Mungkin di sini ada Pak Johannes Sumarmo dan Pak Joni. Saya akan membaca satu demi satu. Mungkin bisa ditampilkan ya, Pak Derikson ya. Di Roma 12 ayat 9 sampai 21. Ya, oke, baik. Mungkin yang di awal selalu kita bicara di dalam lingkungan kita sendiri, mulai dari Pak Derikson terus bergilir. Dari 9 saya, setelah kawan-kawan selalu saya. Artinya tidak satu orang, semua terkebagian untuk bicara. Baik, silakan mulai dari Pak Derikson. Halo. Ini nomor 2 dan 3 dan seterusnya kan nggak tahu Pak Nikolas siapa-siapa. Jadi gini, 9 adalah saya, 10 nanti misal Pak Derikson, 11 Pak Johannes, terus bergilir yang belum merasa terus seperti itu. Supaya kita kebagian semua firman ini. Jelas, Pak Johannes? Ya? Halo? Ya. Saya mulai duluan ya. Setelah itu Pak Derikson terus bergilir aja. Yang merasa belum langsung membaca terus bergilir ya. Setelah misalnya hari saya bicara, terus Pak Derikson bicara, saya bicara, terus Pak Johannes bicara sampai selesai. Bergantian aja ya, berkeliling bergantian. Oke, saya mulai di awal. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Sudah dapat semua ya? Ayat 9, hendaklah kasih itu jangan berpura-pura, jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Lanjut, Pak Derikson.
Oke, saya kembali. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Baik, Opung. Di 12. Kalau nggak ada Opung, Pak Johannes 12. Halo. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Oke, saya 13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Selanjutnya Pak Joni. Oh, ditunjuk kira. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. 16. Pak Hendra bisa bicara. Pak Hendra bisa baca. Halo. Ya, lanjut. Ke Pastor Komingguan. Ya, ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. 18. Opung. Pak Anfal, yang di 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku. Baik, 19. Saudara. Lanjut. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah aku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. 20. Ibu Adlin. Halo. Atau Pak Anfal? Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Baik, sebagai penutup, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Demikian sabda Tuhan ya. Terpujilah Kristus. Hari ini luar biasa. Kita boleh merayakan dengan kesempatan yang baik di Jumat Agung, bahwa kita boleh merenung yang saya katakan tadi awal, saya bersaksi bahwa hari ini dan mulai tadi malam Yesus tahu bahwa besok itu akan dieksekusi mati. Kalau orang katakan itu eksekusi mati itu menakutkan, tetapi eksekusi mati beda. Orang itu berdosa, bersalah, membunuh, merampok, mencuri. Tapi ini Yesus tidak salah. Dia harus menanggung segala beban kesalahan itu kepada Yesus. Luar biasa. Apa yang dikhotbahkan kepada Ibu Christine beberapa hari atau minggu kemarin, itu betul. Kalau Yesus bersalah, oke, no problem. Ini Yesus tidak bersalah. Dia harus menanggung semuanya. Maka saya berikan judul ini, berpura-pura. Jangan berpura-pura. Kenapa seperti itu? Hari-hari sekarang ini banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sudah kita tahu bahwa itu perbuatan dosa, kita pura-pura tidak tahu. Kita melewati pekerjaan-pekerjaan ini dengan nikmat kedagingan kita. Saya katakan di ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Kata-kata ini membuat kita
adalah orang-orang, kecuali di FM mungkin nggak ada, tapi di luar, seperti kita pebisnis, sudah tahu itu hal yang menipu, sudah tahu hal yang berbohong, sudah tahu membuat orang yang lain menderita, kita tetap lakukan. Padahal kita setiap minggu datang ke gereja. Kita tahu, tapi pura-pura nggak tahu. Perbuatan-perbuatan ini adalah perbuatan yang membuat hidup anak-anak Tuhan semakin hari semakin merosot imannya dan menderita. Ada di dalam firman Tuhan selalu mengatakan begini. Matius 5 ayat 37, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Sudah tahu. Bahkan di otak sudah hafal firman Tuhan itu. Tetapi kenapa hal itu masih bisa terjadi terhadap kita? Apakah iman kita kurang kuat? Apakah firman ini kurang membuat kita menjadikan kita hidup lurus, hidup dengan segala kebenaran? Maka saya tidak banyak terlalu banyak bicara hari ini, mungkin sekitar 30 menit aja, supaya ada banyak hal yang kita buat untuk memberikan respon, memberikan satu kekuatan di dalam kehidupan kita. Bisa ditampilkan kembali, Pak? Ketika hidup kita berpura-pura, orang boleh mengatakan, dia pura-pura tidak tahu, padahal dia tahu. Dia pura-pura tidak mengerti, padahal dia mengerti. Dia pura-pura bodoh, padahal dia cerdas dan pintar. Coba lihat hari ini, dunia mereka datang. Mereka datang ke rumah Tuhan, seperti kita hari ini. Kita datang ke FM. Kita merasakan ketenangan ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini. Bahwa besok kita berjanji akan melakukan hal yang baik. Tapi apa yang terjadi? Kita langgar semua perbuatan-perbuatan itu. Kita membuat orang lain menderita. Kita membuat orang lain menangis. Sedangkan sudah jelas di dalam firman Tuhan mengatakan, jika engkau bermasalah, masuk ke dalam ruangan Matius 6 ayat 6, berdoalah dan menangislah, Tuhan hadir di sana dan mendengarkan. Lanjut ke ayat 10, janganlah hendak kerajinanmu kedor. Janganlah hendak kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saya beberapa hari, minggu kemarin sempat ditelepon. Pak Nikolas bisa nggak melayani? Saya katakan, Anda dapat informasi dari mana? Mengenai saya, saya dapat informasi dari grup Unity dan grupnya pendeta Gembala Komingguan. Oh ya, cuma satu yang dia minta, Pak, kami tidak mampu untuk membayar PK. Kalau Bapak bersedia, kami akan mengundang Bapak. Ya, ini satu jawaban buat semua hamba Tuhan yang mungkin ada di sini, saya katakan. Ketika saya mendengar itu, saya mungkin diam dan saya merenung dalam hidup ini. Memang kita nggak bisa mendiskreditkan siapapun, karena masing-masing punya kebutuhan ya. Kalau mungkin saya ada pekerjaan, hamba Tuhan yang lain juga belum ada pekerjaan, mau tak mau dia berharap dengan PK. Tapi saya katakan, Pak, terima kasih Bapak sudah memberikan kesempatan saya untuk menyatakan kebenaran firman. Saya percaya hari ini Bapak menelpon saya bukan kebetulan. Karena saya sudah diberi PK oleh Tuhan sejak hari Senin,
sampai hari Minggu, saya katakan. Pikanya apa? Kehidupan, dan hidup saya layak, maka segala kebutuhan saya dipenuhi oleh Tuhan. Itulah pikir saya, Pak. Maka saya harus membalas kasih ini kepada siapapun. Kalau saya datang, saya harus melayani, bukan dilayani. Maaf, saya bilang, Pak, terima kasih Tuhan berkati. Ya, seperti itulah. Maka pelayanan ini penting. Siapa yang harus kita layani? Keluarga kita. Bukan yang di luar. Ada pendeta Erastus mengatakan bahwa ibadahmu yang sejati adalah ibadah ketika kamu berada bukan di luar dengan khotbah 5.000, 6.000 orang. Tapi bagaimana kamu menghadapi keluarga, istri, anak-anakmu? Karena betul, di dalam khotbah itu, di firman ini, pedang bermata dua. Yang selalu menyatakan, saya sampaikan kepada firman, kepada jemaat, tetapi itu juga kepada diri saya. Bagaimana saya mencintai istri saya, ketika kalau di luar, atau di atas mimbar saya bicara dengan manis, begitu pulang, suara kotor, suara apapun keluar. Siapa yang dipermalukan adalah Tuhan. Kalau sampai hari ini ketika seorang Ibu Adeline datang terhadap teman-temannya yang ada di luar sana, ketika dia menyatakan bahwa semua orang menyatakan ia baik, ia punya kasih, bukan dari uang, tetapi dari cara-cara bicara, berhikmat, sopan santun, orang banyak bahagia dan senang ketika kita bicara. Itu adalah pelayanan. Tapi sebaliknya ketika kita berkumpul dengan sahabat, kita merasa diri kita hebat dan pintar. Apa yang terjadi? Orang mulai membenci. Siapa itu? Siapa itu Pak Derikson? Kok anggota FM kok sombong amat? Siapa itu Pak Johannes? Seperti itu. Tapi ketika kita perlihatkan, tadi Pak Derikson katakan ketika dia bernyanyi dan orang menangis, itu adalah roh Tuhan yang menyala-nyala. Karena apa? Dia melayani dengan sungguh. Dia memberikan yang terbaik. Maka setiap orang yang melakukan perbuatan-perbuatan kasih dan melayani sesama dengan baik, itu adalah pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Sabarlah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunan dalam doa. Ketika hidup berpura-pura ini membuat kita semakin nyaman, apalagi kita sudah membuat orang selain, saya katakan begini, ketika hidup ini kita dibawa dengan sesuatu yang tidak pasti. Yang seolah-olah kita ini menjadi benar di mata orang lain. Tetapi belum di mata Tuhan. Yang seolah-olah kita adalah nomor satu karena pendidikan kita. Yang seolah-olah kita adalah sesuatu yang terbaik. Padahal kita bukan siapa-siapa. Kalau dikatakan Amsal 19 ayat 9, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Karena hidup kita berpura-pura adalah hidup yang betul-betul tidak disukai oleh Tuhan. Karena Tuhan menciptakan kita dengan sesuatu yang mahal. Ia menebus dosa kita pada saat ini dengan sesuatu darah yang memang betul-betul tidak membuat dirinya tidak nyaman. Bahkan pada waktu di atas kayu salib, apa yang dikatakan Yesus? Eloi, Eloi lama sabatani. Apa artinya itu? Dia sebagai manusia. Dia sebagai orang yang memang hidup sebagai manusia. Dia takut. Dia merasakan ditinggalkan oleh Bapa. Tapi itu harus terjadi. Bahkan di atas salib ia mengampuni. Kalau kita bicara tentang hidup kepura-puraan ini tidak akan pernah habis. Cobalah di dalam kehidupan ini kita renungkan bersama. Bahwa kesaksian hidup nyata dalam kebersamaan Tuhan itu, saya katakan ketika setiap orang bersaksi di FGB Men atau siapa-apa, jangan sekali-sekali bersaksi dusta.
bersaksi kebohongan. Tapi nyatakan dengan iman, karena Tuhan menyediakan telinganya. Selalu dikatakan Lukas 1:37, sebab bagi Allah tiada yang mustahil. Yes. Kita percaya Allah kita adalah yang tiada mustahil. Tetapi dalam kenyataan segala perkara kita takut. Kita bingung ketika masalah itu hadir. Bagaimana menciptakan hati kita supaya hati ini betul-betul bersama Yesus. Pada saat ini seperti komingguan tadi, gembala menyatakan bahwa dia sedang mengurus HGB. Dan takut uangnya tidak cukup dan sebagainya. Saya percaya Tuhan sudah siapkan itu. Karena HGB saya pernah ngurus juga. HGB itu ketika HGB itu tidak diperpanjang, waktu diurus sudah berubah. Langsung menjadi hak milik. Dan biayanya tidak mahal. Mumpung dari sekarang diurus. Kalau 2024 saya nggak tahu lagi. Ini hikmat. Dan kalau saat kita diberikan kemampuan apapun untuk berbagi kepada siapapun, jangan katakan kita tidak mampu. Ketika kita memberikan dari kekurangan kita, maka Tuhan akan melihat itu. Ketika orang-orang menilai kita bahwa kita adalah orang yang paling jelek dan terjelek dengan cemooh dan gosip, tapi Tuhan sekali-kali tidak pernah menjelekkan kita. Saya lanjut kepada ayat 13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Ya, kepada orang-orang kudus adalah hamba-hamba Tuhan penting. Tetapi hamba Tuhan tentu harus tahu diri juga. Respon hati kita, Pastor Komingguan sudah tahu, ketika saya memberikan tumpangan kepada hamba Tuhan, saya belum tahu latar belakangnya seperti apa. Tetapi ya sudah, itu adalah hidup dia yang kelam yang sudah ia lewati. Tetapi selanjutnya saya seperti diteror. Beberapa waktu setelah itu dia meminta ABCD dan sebagainya. Terakhir dia katakan dia ada di rumah sakit dan sebagainya, dia mau jual ini dan sebagainya. Nah ini, maka sadar dalam hidup ini bahwa kita hidup dengan kepura-puraan yang membuat orang lain supaya bisa membantu dan sebagainya, itu adalah hal yang memang kurang di hadapan Tuhan, kurang berkenan. Padahal saya lihat ia mampu. Hamba Tuhan ini datang dengan membawa kendaraan dari Jawa. Dengan beberapa orang. Dan dia katakan melayani. Akhirnya dia memberikan proposal kepada saya. Kalau biasanya dia datang ke Jakarta itu harus sewa hotel. Dengan membayar beberapa juta. Tapi ketika dia di tempat saya, dia tidur beberapa kamar karena yang datang ada 6-7 orang waktu itu. Terus pulang juga kita sempat kasih dia ongkos juga. Maka inilah kasih kepada orang-orang yang kudus. Tetapi ya terkadang orang-orang yang kudus ini juga tidak kudus 100%. Mereka punya motivasi yang memang terkadang membuat kita, ya saya hanya berdoa. Betul dikatakan kepada kawan-kawan termasuk Opung Brahmana pernah bicara. Kalau hamba Tuhan terjatuh, kita harus mendoakan mereka. Repot juga kalau memang tidak ada hamba Tuhan di dunia ini. Bagaimana orang akan menjala banyak jiwa? Dan tidak semua hamba Tuhan yang memang kurang baik. Persentasenya mungkin ada beberapa 0, sekian persen saja. Tapi percayalah, bahwa kita yakin ketika kita melakukan hal yang baik,
adalah kasih dan kemurahan Tuhan kepada siapapun. Di ayat 14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ini adalah kata-kata yang hidup penuh dengan kesungguhan daripada Tuhan. Ketika kita melakukan sesuatu berkat, kita selalu memberkati orang-orang yang kenal kepada kita saja, sahabat karib dan sebagainya. Tetapi, nah ini yang dikatakan Pak Derikson kemarin, bagaimana kita mau memberkati orang-orang yang pernah mengutuk kita, yang pernah mencemooh kita, yang pernah menggosipi kita. Saya katakan banyak sekali memang kesaksian yang katakan dia akan mengampuni, tapi, ya betul, tapi ketika ia bertemu dengan saya, jangan coba-coba. Dulu memang bahasa orang jahat begini. Kalau dia melakukan jahat satu kali kepada saya akan bikin dia menangis sampai 10 kali lipat. Coba. Iblis katakan seperti itu. Selalu begitu. Kalau ia melakukan kejahatan satu kali, saya akan balas 10 kali lipat dia menderita. Tapi sebaliknya, ketika kata-kata ini keluar, dan firman ini memberkati kita, memberkati orang yang mengutuki kita, ini nggak main-main. Kita sadar itu bukan pekerjaan kita. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang memang betul-betul Roh Kudus bekerja kepada kita. Supaya apa? Supaya ketika kita memberkati orang yang mengutuk kita, kita memberkati diri kita sendiri. Mengampuni. Dan memberikan orang lain bahagia itu luar biasa. Coba kita lihat, pada saat hari pernikahan, mereka bersalaman dengan kita. Berapa banyak orang yang datang, kita melihat bagaimana pergaulan sahabat orang yang mengadakan pesta. Selalu dalam ucapan pada saat dia bersalaman, mengatakan selalu selamat, selamat, selamat. Artinya apa? Selamat dalam doa, agar semuanya berjalan dengan lancar. Ketika kita melihat sahabat-sahabat kita pada waktu kita ulang tahun, atau mungkin pada saat hari kematian, di mana bunga bertebaran, di mana-mana bunga papan, itulah tanda kasih yang orang itu berikan kepada orang sebanyak itu. Kenapa? Karena di bunga itulah terlihat bahwa orang ini banyak melakukan perbuatan pekerjaan yang baik. Sehingga setiap orang ketika mendengar ia meninggal atau berpulang kepada Tuhan, ia ikhlas memberikan bunga papan itu. Yang mungkin jumlahnya tidak murah. Dari mulai harga 300 sampai mungkin 1 juta. Dia ikhlas. Tapi kalau orang yang nggak suka kepada kita, saat ia meninggal, boro-boro mau kirim bunga. Dengar suaranya dia berpulang aja, maka orang itu pasti dikutuki. Dia jahat. Buat apa kita mau datang? Dia orangnya seperti ini. Dia tengkulak. Seperti itulah. Oke, kita lanjut kepada ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan menangislah orang yang menangis. Jarang ada sekarang ini, kalau orang lain menangis, yang lain menangis. Yang kebanyakan adalah saat ia menangis, orang lain akan tertawa. Berapa banyak orang di luar sana ketika seorang Ibu Adeline mengatakan, saya sedih, saya mengalami penderitaan. Berapa banyak orang yang peduli ketika seseorang mengatakan saya dalam keadaan sulit. Inilah pembuktian bahwa iman kita bertumbuh ketika di FM. Saya memang tidak bisa membantu secara materi, tetapi kita berdoa untuk siapapun yang mengalami penderitaan itu. Maka inilah kekuatan daripada Tuhan. Karena ketika kita mengalami sakit,
yang paling enak itu adalah meminta kepada Tuhan kesembuhan. Apa itu kesembuhan? Kesembuhan oleh Tuhan yang pertama, kesembuhan totalitas, jasmani dan rohani. Kedua, saat kita mengalami kesembuhan nggak usah bayar. Kata Gembala Komingguan itu mengatakan kita pegang kartu BPJS-nya Tuhan. Apa itu BPJS-nya Tuhan? Berserah pada Yesus saja. Kalau orang mengalami leluasa, letih, lesu, dan putus asa, hanya datang kepada Tuhan. Jangan datang kepada yang lain. Karena ketika mereka datang kepada yang lain, pasti yang mengatakan siapapun, cuman hanya bisa mengatakan kasihan. Inilah pengalaman-pengalaman saya secara pribadi. Ketika saya bersahabat dengan orang-orang yang kaya, konglomerat yang katanya, Yesus tidak pernah berubah dari dulu sampai selama-lamanya. Oke, kita lanjut. Ke-16, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu perkara-perkara yang sederhana. Mengalir saja dalam hidup ini. Buat hidup ini betul-betul bersama Tuhan. Tuhan tidak mau sesuatu yang tinggi. Hidup kita berpura-pura membuat ada orang ini adalah orang yang miskin, tapi dia pura-pura kaya. Dia beli mobilnya, kalau di depan rumah beli mobil A, dia akan beli mobil B yang di atasnya, padahal dia kredit. Dia tidak mampu, dia pura-pura mampu. Semua hidupnya dalam keadaan kepura-puraan. Apa yang terjadi? Ketika ia menanam kepura-puraan, dia akan menuai penderitaan. Ketika dia tidak mampu membayar, pasti debt collector sudah ada di depan. Ketika ia menderita, pasti orang lain sudah melihat. Tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan siapapun yang melakukan itu. Tuhan selalu menolongnya. Tuhan membuat solusi seperti ini. Tuhan selalu mencintai kita dengan kasih-Nya. Lanjut. Janganlah membalas, ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ketika hidup kita ini berarti buat sesama kita, maka ketika kita tahu sahabat, kawan, sekalipun musuh kita melakukan kejahatan kepada kita. Contoh seperti sekarang ini, saya baru ini ditipu orang. Sahabat saya ditipu orang sekitar 400 juta lebih. Dan ketika berapa tahun yang lalu, mungkin 1-2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu mungkin, saya membangun hotel Amaris, saya dibohongin orang, tidak dibayar 1,5 miliar. Saya bekerja dari muda, tidak pernah saya panggil debt collector. Saya tidak pernah bekerja sama dengan Ambon dan sebagainya, enggak. Enggak tahu saya kenapa seperti itu. Cuman saya hanya katakan, hidup ini selalu tanam tuai. Saya terlalu percaya dengan orang itu, sampai pada waktu berubahnya spesifikasi dalam pekerjaan itu, saya tidak memerintahkan untuk ditandatangani oleh project manager, sehingga project manager ini diupayakan keluar. Saat keluar, dia nggak mau bayar. Katanya kalau mau bayar di pengadilan. Saya terima. Saya bilang, Pak, sahabat baik gitu. Saya bilang, oke, you seperti itu nggak apa-apa, tapi tanam tuai. Apa yang terjadi di hotel itu? 5 bulan kemudian hotel itu lantai 5-nya terbakar. 1 lantai. Dan dia harus menggantikan kurang lebih sekitar hampir 5-6 miliar. Maka jangan bermain-main dalam kehidupan ini. Ketika kita melakukan hal kecil, maka kita akan mendapatkan penderitaan yang besar. Apalagi pekerjaan itu pekerjaan disengaja. Kita membuat orang lain sakit hati.
Kalau dulu saya berbisnis, kalau saya tidak dibayar orang, maaf, saya tidak akan pernah mau bayar orang itu. Sampai saya dibayar orang. Tapi setelah diubah pekerjaan ini, ketika saya tidak dibayar orang, saya harus bayar orang itu. Kenapa? Karena kalau kamu tidak dibayar, itu salah kamu sendiri. Jangan libatkan orang lain untuk menderita. Seperti itulah ya. Maka hal ini membuat kita menjadi semakin hari semakin dewasa. Semakin tahu bahwa kita ini bekerja untuk Tuhan. Kita ini adalah pekerja, sedangkan pemiliknya adalah Tuhan sendiri. Terus kedua, janganlah menganggap dirimu pandai. Coba, jangan menganggap diri kita pandai. Kalau saya katakan saya bisa bicara, ini karena Tuhan semuanya. Kalau saya bisa berdiri karena Tuhan. Kalau sampai hari ini saya bisa membawa kendaraan mobil karena Tuhan. Karena kita nggak punya apa-apa, selalu saya katakan, semua adalah milik Tuhan. Apa yang kita punya? Kita hanya numpang di dunia ini. Jadi lakukan semua untuk Tuhan. Ketika hidup kita berpura-pura di dunia ini, maka kita akan menuai penderitaan. Karena Yesus mati buat kita, bukan dengan pura-pura. Dia mati dengan tulus untuk menebus dosa kita. Oke, sedikit lagi. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Hidup berdamai, penuh dengan kemenangan. Hidup rendah hati, kita akan ditinggikan. Hidup yang selalu membuat orang lain bahagia, maka kita telah membahagiakan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Kita manusia seringkali ketika kita bersalah, apa yang terjadi? Kita panggil pengacara untuk membela kita. Kita salah nih. Kita menyelamatkan diri, panggil pengacara untuk membela kita. Padahal jelas kita adalah orang yang berdosa. Padahal firman Tuhan dikatakan tadi apa? Bahwa jika ia katakan ya, jika tidak katakan tidak. Maka selebihnya dari si jahat. Matius 5 ayat 37 tadi. Maka kita melakukan semua perbuatan yang penuh dengan kemenangan kasih. Dan terakhir, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan berapi di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian sabda Tuhan. Saya percaya terakhir ini pesan Tuhan adalah hiduplah dengan kebenaran. Mari kita bersama-sama di Jumat Agung ini adalah yang kita lihat adalah kematian Yesus hanya untuk kita, bukan untuk yang lain. Setelah ini kita akan melewati 3 hari kemudian adalah masa Prapaskah. Hari Minggu adalah kita baru mengucapkan selamat Paskah. Kenapa kita ucapkan selamat? Karena Yesus bangkit untuk kita. Yesus telah menang buat kita. Yesus telah menebus dosa yang tergadai oleh iblis. Maka hari ini saya katakan, tahun ini saya katakan, saya mengerti betul secara dewasa dan iman, Tuhan baik dan terlalu baik buat kita. Dia tidak melihat kaya atau miskin, dia tidak melihat tua atau muda. Dia berjanji sampai memutih rambutmu, aku tetap menggendong kau. Dia tidak melihat itu gemuk atau kurus. Yang dia lihat adalah semua adalah anak-anaknya. Maka hari ini adalah hari yang luar biasa buat kita semua. Buatlah menyenangkan hati Tuhan. Jauhi hidup berpura-pura, karena judul hidup berpura-pura ini adalah hidup yang penuh dengan kebinasaan, yang pada akhirnya kita mati, bukan mati dalam keadaan kebahagiaan,
kita berpulang bukan pulangnya ke rumah Tuhan, tetapi pulangnya ke rumah yang lain. Tentu iblis yang sudah mempersiapkan tempat buat kita. Maka jangan kita lakukan itu. Apapun yang terjadi pada saat ini, kita sakit, kita mungkin perlu pemulihan dalam ekonomi, kita perlu perbaikan dalam hal apapun, carilah sumbernya. Karena Tuhan adalah sumber segala-galanya buat kita. Terima kasih Tuhan berkati. Kiranya hari ini Tuhan memberikan kita rahmat. Yang hadir, tidak hadir, pasti Tuhan memberkati dengan segala kasih-Nya. Yakin saya pada hari ini adalah hari kemenangan Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah memberikan ruang waktu untuk saya bicara. Kepada kawan-kawan, kiranya kita sehati, sepikir, hidup dalam kebenaran. Yang Tuhan inginkan adalah pencapaian iman kita. Sehingga hari-hari kita dilindungi, diberkati dengan segala kelimpahannya. Haleluya, Tuhan memberkati. Kita berdoa sebentar. Bapa di dalam surga, terima kasih atas segala firman yang telah Kau berikan kepada kami. Sharing firman ini memberikan kekuatan kepada kami. Janganlah kami binasa Tuhan. Biarlah kematian-Mu mengingatkan kami, untuk kami selalu ya Tuhan, boleh merenung lebih dalam, bahwa Engkau mati tidak akan pernah sia-sia. Kami diubah Tuhan. Kalau hari ini kami sombong, buat kesombongan itu Tuhan kami buang. Kalau hari ini kami tinggi hati Tuhan, buat kami rendah hati. Kalau hari ini kami Tuhan diberkati, kami ingat akan kasih dan kemurahan, jadikan kami saluran berkat bagi-Mu Tuhan. Kalau saat ini kami sakit Tuhan, Kau berikan Tuhan kesembuhan kepada kami. Saya berdoa secara khusus Tuhan, berkati Yafet, anaknya Pak Ripat, supaya ia boleh mengalami kesembuhan Tuhan. Kau berkati Pak Julius Tuhan, ia pun boleh mengalami mukjizat Tuhan, atas sakitnya pada saat ini Tuhan. Engkau berkati Bapak Gembala kami Komingguan yang setiap hari ia mendoakan kami semua. Tidak pernah berhenti satu orang pun Tuhan. Berkati ya Tuhan. Berkati masalah yang ia hadapi Tuhan. Berikan kemudahan masalah perpanjangan Tuhan. IMB-nya Tuhan Yesus. Engkau berkati istri, anak, dan cucunya Tuhan dalam perlindungan-Mu Tuhan. Saya percaya Tuhan. Hari ini semua di FN satu persatu Tuhan diberkati Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan masalah apapun Tuhan sudah siapkan solusinya. Biarlah hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman ini adalah rahmat dan berkat bagi kami semua. Karena kami mau diubah seperti Engkau mengubah air berubah menjadi anggur. Sikap kami yang sombong, kami hancurkan itu menjadi sikap yang rendah hati. Dan kami mau menjadi orang-orang pilihan-Mu yang menjadi ahli waris-Mu sejati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, kita yang percaya katakan haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati. Yes. Nah, luar biasa hambanya, Bapak Nikolasnya. Amin. Memang kita di dalam melayani Tuhan, di dalam kita bersekutu dengan Tuhan, ya, harus kita persembahkan yang terbaik, karena di firman Tuhan ya, mengatakan persembahkanlah tubuhmu ya yang suci, yang tidak bercacat celah, ya, itu adalah ibadahmu yang sejati ya. Jadi jangan hanya untuk ikut-ikutan ya, ada motivasi yang tidak benar di dalam mengikuti persekutuan atau ibadah. Jangan seperti itu ya. Tuhan menilik setiap hati kita ya. Kita bisa memakai topeng di dalam segala aspek pelayanan kita, tapi kita harus ingat, mata Tuhan itu menjelajah seluruh bumi. Dia mencari orang-orang yang benar di dalam kebenarannya. Amin. Ya, semua mau diberkati Tuhan, pasti. Ya. Oleh sebab itu, ayo kita sungguh-sungguhlah cari Tuhan. Ya, ada dikatakan sebuah lagu, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus tak detak. Ya, sekali masalah yang ada belum selesai, tetap ikut Yesus. Sekali Yesus tetap ikut Yesus. Jangan ada ilah lain di dalam
kehidupan kita. Ya, apalagi kalau kita ada terhimpit sakit penyakit, masalah kehidupan yang sangat berat. Tuhan mau apa? Hands up, katakan. Kita punya lutut, ya, untuk apa? Sujud kepada Tuhan, minta ampun. Katakan, ampuni aku Tuhan, aku orang yang berdosa, aku tidak layak Tuhan. Mulai saat ini Tuhan, saya mau melakukan apa yang Tuhan untuk benar. Amin. Ya, kalau Amin. kita bersama Yesus terus menuju hidup yang benar, hidup yang mau ditata oleh Tuhan, ya, mau yang diatur oleh Tuhan, pasti hidup kita akan diberkati. Kita akan melihat anak, mantu, cucu kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, kita harus melangkah bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Asal kita mau tetap memiliki kerendahan hati di dalam mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati hambanya, Bapak Nikolas yang saya berdoa terus kiranya Tuhan pakai kehidupannya dan berkat pekerjaannya, bisnisnya, semuanya diberkati oleh Tuhan. Istrinya, 3 anaknya dalam perlindungan Tuhan. Dan saya percaya saudara-saudara, adik-adiknya, sepupunya, semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan satu lagu Pak Derison sebelum masuk. Atau Terima kasih buat hambanya yang telah menyatakan firman Tuhan yang sungguh menegur kehidupan kita, memberkati kehidupan kita saat ini, dan kita akan berdoa syafaat. Saat kita berdoa, Tuhan dengar. Saat kita menangis, Tuhan tahu. Saat kita bersyukur, Tuhan berkati. Perhatikan tanpa bekerja, apalagi kita orang percaya. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan pelihara tanpa bekerja. Apalagi kita percaya saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikan bunga batu di ladang, Tuhan hiasi.
Sebelum doa syafaat, Pak Derikson, saya nyanyi satu lagu ya. Silakan, Halo. Pak. Ya. Silakan, Pak. Mas. Saat sunyi, saat nasib ini sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nisa. Kali ini Tuhan, ku mau iri Tuhan, babiku salibmu dengan sejuta harapan. Duniaku tinggalkan, duniaku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Kali ini Tuhan, ku mau iri Tuhan, babiku salibmu dengan sejuta harapan. Duniaku tinggalkan, duniaku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Baik, terima kasih. Tuhan berkati. Haleluya. Kembali kepada hambanya. Ya, Pak Joni, doa syafaat. Ya. Sorry, nggak siap tadi. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati untuk berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kalau pada sore menjelang malam ini, kami masih diberikan kesempatan untuk bersama mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Nicholas Liang. Tuhan, kami tahu bahwa hari ini adalah hari Jumat Agung di mana Engkau, seluruh umat Kristiani memperingati kematian-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan atas segala pengorbanan-Mu yang begitu besar untuk kami. Engkau telah menanggung dosa-dosa kami di atas kayu salib. Engkau begitu menderita di dalam perjalanan menuju Bukit Golgota. Ya Tuhan, semua itu Kau lakukan hanya untuk kami. Kami yang seharusnya menerima hukuman itu telah Kau gantikan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan atas kebaikan. Kami tidak ingin menyalibkan Engkau untuk kedua kalinya, tapi biarlah kami boleh berjalan seturut dengan apa yang Kau inginkan dari kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkatilah Pak Nicholas yang hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu pada hari ini, di mana kami
diajar untuk jangan berpura-pura. Biarlah kami ada sebagaimana kami ada. Kami akan selalu mengikuti apa yang Kau inginkan dari kami, yaitu kebaikan, bukan kejahatan. Karena Engkau telah mengubah hidup kami dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Kami percaya Tuhan, kuasa Roh-Mu selalu menyertai kami di dalam perjalanan hidup kami. Tuhan berkati Pak Nicholas, hamba-Mu, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanannya pun, juga untuk istri dan anak-anaknya semua Tuhan. Diberkati oleh berkat-Mu, karena kami percaya hamba-Mu telah melakukan apa yang terbaik untuk-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati keluarga dari Pak Nicholas semuanya dengan berkat yang luar biasa. Kami percaya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gembala kami, Bapak Komingguan, yang telah merintis dibentuknya komunitas FM, dan kami boleh mengikuti berkat-berkat-Mu setiap hari yang ditaburkan oleh hamba-hamba-Mu yang Kau undang untuk datang sebagai pembicara di dalam Zoom FM ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberkati Pak Komingguan di dalam pelayanannya. Kau berkati juga anak-anaknya, mantunya, cucunya Tuhan. Semuanya ada dalam tangan-Mu Tuhan. Segala apa yang mereka lakukan berhasil di dalam nama Yesus. Dan dia akan terus naik dan tidak akan turun. Akan menjadi kepala dan bukan ekor. Itulah janji-Mu ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang setia dan taat. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Bapak Pastor Hendra Winata Tuhan. Yang saat dalam pemulihan saat ini. Kami percaya Tuhan, hari lepas hari, Engkau akan menjamah Pak Hendra Winata Tuhan, supaya ia bisa sembuh total dari sakitnya. Kami percaya kuasa-Mu lebih besar dari kuasa yang ada di dunia ini. Roh-Mu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini Tuhan. Dengan semangat pelayanan yang tinggi kami percaya Tuhan, Engkau akan memulihkan Pak Hendra menjadi seperti semula lagi. Sehingga dia boleh melayani Engkau lagi dengan lebih baik lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjamah Pak Hendra dengan bilur-bilur-Mu, dengan darah-Mu yang suci, yang telah Kau curahkan di atas kayu salib, untuk menebus dosa-dosa kami, maupun untuk sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan, yang saat ini masih belum begitu sempurna Tuhan, karena masih ada orang-orang yang ingin mengacaukan negara ini Tuhan. Tuhan, Kau tahu Tuhan, bagaimana banyak anak-anak-Mu yang berseru dalam nama-Mu, agar supaya bangsa kami boleh dipulihkan. Kami percaya Tuhan Kau mendengar setiap doa-doa anak-anak-Mu, agar supaya bangsa ini boleh dipulihkan dari segala hal-hal yang tidak baik. Ya Tuhan, Kau menyertai juga untuk Presiden kami, Bapak Joko Widodo, dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin Tuhan, yang sebentar lagi akan menyelesaikan tugasnya tahun 2024 Tuhan. Kiranya Kau memberikan dia kekuatan, mereka kekuatan Tuhan dalam menghadapi segala cobaan maupun rintangan yang mereka hadapi, demi untuk persatuan negara kami Indonesia Tuhan. Tuhan berkati juga semua aparat-aparat pemerintah, baik pusat maupun di desa-desa, di daerah-daerah Tuhan. Biarlah mereka diberikan roh yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh bekerja sesuai dengan apa yang Kau inginkan, seturut dengan apa yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar negara kami
dan Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa negara kami, Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Kau juga mau menyertai tim medis yang masih terus berjuang untuk memulihkan bangsa ini dari sakit penyakit terutama COVID-19, Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau menyertai, memberikan hikmat kepada para dokter, para suster perawat yang bertugas di rumah sakit maupun di tempat-tempat lain, Tuhan. Mereka diberikan kesabaran, diberikan hikmat untuk merawat dengan sabar pasien-pasiennya sehingga mereka boleh dipulihkan kembali. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk semua anggota dari Family Ministry, baik yang mengikuti Zoom maupun yang tidak mengikuti. Biarlah juga mereka mendapatkan berkat daripada Engkau sendiri, karena mereka menyadari bahwa Family Ministry didirikan hanya untuk kesatuan daripada kami semua sebagai anak-anak-Mu, untuk kami bisa bertumbuh di dalam iman. Juga Tuhan memberkati semua pekerja atau yang melibatkan diri di dalam pelayanan Zoom meeting Family Ministry, yaitu Pak Derikson, Pak Nicholas, dan semua hamba Tuhan yang terlibat di dalamnya. Tuhan, kiranya Kau memberkati mereka semua, memberikan roh yang kesetiaan di dalam pelayanannya, juga baik di gereja maupun di Family Ministry ini, Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus memberkati Family Ministry ini menjadi lebih baik di hari yang kedepannya, karena kami sudah masuk di dalam Facebook maupun media-media yang lain, Tuhan. Kiranya Kau memberkati Family Ministry ini, Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan, banyak jiwa masuk ke dalam Family Ministry ini, Tuhan, sehingga mereka boleh lebih bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala berkat-berkat yang sudah kami terima sampai saat ini, terutama berkat kesehatan, di mana kami boleh menikmati hidup lebih sehat saat ini, Tuhan. Juga Tuhan memberkati Zoom Family Ministry ini kami, Tuhan, agar supaya Zoom Family Ministry ini boleh menjangkau jiwa-jiwa baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Karena semuanya ini dilakukan demi kemuliaan nama-Mu, bukan hanya untuk kesombongan kami, Tuhan, tapi semuanya ini kami lakukan demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menserahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih yang dari Tuhan Yesus. Tuhan berkati Engkau dan Tuhan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan kepada kita semua hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, semua cucu diberkati oleh Tuhan. Kiranya tangan Tuhan menyertai pekerjaan kami, Bapak, Ibu, diberkati oleh Tuhan. Apa yang kami lakukan di dalam pekerjaan, dalam usaha apapun, dalam pelayanan, Tuhan berkati, akan limpahkan dengan berkat-Mu. Terlebih lagi Tuhan, kiranya Tuhan selalu melindungi pelayanan kami, Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, Tuhan, menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami sudah diberkati oleh firman Tuhan. Yang sudah diberkati, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan bincang-bincang dengan Bapak Yohanes Sumarmo. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Komengban. Terima kasih Pak Nicholas yang telah menyampaikan firman pada sore menjelang malam ini tentang berpura-pura ya, jangan pura-pura. Ayatnya diambil dari
Roma 12 ayat 9 sampai 21. 21. Jangan pura-pura. Sudah dijabarkan tadi. Kalau buat saya pesan saya tentang jangan pura-pura ini. Kita melihat saudara kita yang membutuhkan. Jangan pura-pura tidak melihat. Apa yang bisa kita lakukan? Harus kita lakukan. Ini membuktikan bahwa kita adalah salah satu anggota dari tubuh Kristus. Kalau tidak demikian, apakah kita pantas disebut anggota tubuh Kristus? Sedangkan kita melihat saudara kita seiman yang benar-benar, ini yang benar-benar membutuhkan. Tapi kita pura-pura tidak tahu. Padahal kita tahu, kita bisa menolong. Tapi pura-pura tidak tahu, tidak mau menolong. Ya. Jadi kita harus, kalau mengerti firman Tuhan, mau melakukannya. Lebih baik tidak mengerti firman Tuhan daripada tahu tapi tidak melakukan. Tetapi setelah kita tahu, harus mau melakukannya. Terima kasih. Ya, pada sore hari ini, ya, saya akan memberi kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin menambahkan atau bertanya apa yang telah disampaikan oleh hambanya dari Pak Nicholas tadi. Yang pertama, saya akan panggil sebentar. Karena saya ini nggak bisa melihat semua ini ya. Partisian ini kok bisa begini ya. Sebentar. Pak Derikson, kalau supaya bisa kelihatan semua, gimana itu Pak Derikson ya? Partisipan, Pak. Dipencet itunya aja Pak. Ya, Dipencet print participation-nya tuh. Halo? Participants. Iya. Dipencet itu. Iya. Yang ada di sampingnya ini ya. Keluar ini ya. Ya. Samping more. Iya. Oke. Iya, di sebelahnya ini ya, oke. Sudah ya? Oke. Ya, sudah Pak. Ya. Oke. Nanti kalau mau yang pertama ya. Tapi kok nggak bisa kelihatan semuanya ya? Itu di kanan atas ada view. View-nya diklik galeri. Di kanan atas. Sebentar, Pak ya. Kanan atas ada view. Sebentar, Pak. Ada galeri. Jangan di speaker, galeri. Ya, sudah kelihatan semuanya ini. Oke. Ya, terima kasih. Yang pertama saya panggilkan kepada Ibu Adeline. Tadi Ibu Adeline sepertinya mau izin ya. Silakan Ibu Adeline. Ibu Adeline kayaknya di luar. Lagi ada acara tuh Ibu Adeline.